Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat video terkait pertemuan ketujuh, yaitu materi paralegal permohonan PKPU dan kepailitan, yaitu tentang dasar-dasar hukum kasasi dan pailit dan kasasi PKPU di Mahkamah Agung. Adapun tugasnya paralegal ataupun fungsinya paralegal di dalam pemeriksaan kasasi pailit dan kasasi PKPU di Mahkamah Agung adalah sebagai ada dua, ya, pekerja yang independen atau yang paralegal yang bekerja di bawah avokat. Ya, tentu tugasnya adalah membantu administratif dan teknis dalam hukum, kemudian tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Ya. Jadi sekilas tentang kasasi pailit ini, yaitu adapun permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dan mendaftarkannya kepada Panetra di mana pengadilan niaga telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit itu berada. Di dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atau permohonan pernyataan pailit. Jadi bisa, kalau ada korban yang lain, yaitu bisa, ya, jika dia tidak puas, ya. Kemudian ketentuan pihak kreditor yang bukan para pihak pada suatu sisi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para kreditor dari debitor pailit, terutama kreditor utama yang memiliki piutang mayoritas dari debitor pailit. Di dalam kasasi pailit ini dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor, ya, karena adanya kemungkinan permohonan pailit diajukan oleh kreditor yang mempunyai piutang yang lebih kecil, namun ia mengajukan permohonan pailit di mana aset debitor pailit jauh melebihi dari kreditor kecil yang mengajukan pailit tersebut. Hal ini berpotensi untuk merugikan kreditor besar karena kepailitan tidak proporsional antara aset dengan utang, cenderung merugikan debitor itu sendiri dari kreditor besarnya. Contohnya kepailitan asuransi Wataka, di mana Wataka dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan Mahkamah Agung karena adanya permohonan pailit dari salah satu kreditor yang hanya mempunyai utang kurang dari 5%. Ya. Jadi kemarin juga dikasih contoh itu, misalnya hanya beberapa juta, ya, sementara asetnya itu miliaran. Itu bisa diajukan kasasi, ya. Model-model kasasi pailit ini kita juga kemarin sudah dibahas terkait modelnya itu, yaitu dalam proses pemohonan, kemudian kasasi untuk pencabutan pailit, kemudian kasasi untuk menolak pengesahan homologasi, ya, atau diatur dalam pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Juga kasasi untuk menolak terhadap putusan pengadilan atas daftar pembagian harta pailit, ya. Memori kasasi ini di dalam permohonan kasasi pada konteks permohonan kepailitan, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi. Selanjutnya, penetran wajib mengirimkan permohonan kasasi kepada pihak termohon dalam waktu 2 hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Dalam hal pihak permohonan kasasi mengajukan kontra memori kasasi, pemohonan kasasi wajib menyampaikan kontra memori kasasi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal
pihak termohon kasasi menerima dokumen memori kasasi. Kemudian penetraan wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Jadi sangat sebentar saja ya, tidak lama. Yaitu jangka waktu kasasi itu Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh penetran Mahkamah Agung menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi ruang lingkup kewenangan dari pengadilan niaga. Nah, di dalam masalah pilot PKPU ini ya, kita juga ada kemarin contoh-contoh untuk putusan kasasi ini ya. Jadi di dalam pasal 11 Undang-Undang Kepilotan mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran ke PKPU adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian pasal 9 Undang-Undang Kepilotan yang mengatur prosedur kasasi di mana pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Kemudian terkait pasal 13 Undang-Undang Kepilotan mengatur proses kasasi Mahkamah Agung di mana adanya waktu 60 hari Mahkamah Agung harus sudah memutuskan kasasi. Demikianlah sedikit informasi terkait kasasi PKPU ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.